Hidup adalah sebuah perjalanan, yang dimana arti dari perjalanan hidup tersebut bermakna berpindah-pindah. Baik berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Berpindah dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain. Ataupun berpindah dari satu alam ke alam yang lain. Di dalam ajaran Sunda Kaelingan, memaknai perjalanan kehidupan amatlah panjang, yaitu melewati 9 alam. Dari mulai alam penciptaan atau alam ngeherang, sampai dengan alam pengembalian atau alam medal. Begitu pula menurut ajaran Sunda Kaelingan, bahwa jika seseorang telah meninggal dunia, maka orang tersebut akan melewati perjalanan menuju alam yang baru, yang dimana alam baru tersebut dinamakan alam sang lumenyep, yaitu alam yang sangat sunyi atau alam yang sangat hampa. Sementara kehidupan di alam dunia dinamakan dengan sebutan alam gumulung, yang bermakna alam bergejolak atau alam ketergesa-gesaan. Di saat seseorang menempuh perjalanan hidup menuju alam yang baru, yaitu alam setelah datangnya kematian. Terkadang jalan yang ditempuh tidak selalu mulus. Banyaknya halangan serta rintangan yang dilalui. Bahkan banyak pula jalannya tertutup oleh kegelapan, yang pada akhirnya menjadi tersesat. Menurut ajaran Sunda Kaelingan, seseorang yang tersesat di dalam perjalanan menuju alam kesunyian atau alam kehampaan dinamakan dengan sebutan Marakayang. Mara artinya kesengsaraan atau kegelapan. Sementara kayang artinya cahaya. Jadi arti Marakayang yakni kegelapan cahaya. Adapun hal-hal yang dapat menjadikan seseorang tersesat atau kegelapan di dalam perjalanan setelah datangnya kematian, itu semua dikarenakan dari perilaku-perilaku buruk orang tersebut, sewaktu hidup di alam dunia. Adapun perilaku buruk sewaktu hidup di alam dunia, yang mengakibatkan tertutupnya atau terhalanginya jalan, di saat menuju ke alam yang baru, yaitu dinamakan dengan sebutan durirang. Adapun durirang atau perilaku buruk sewaktu hidup di dunia tersebut, menurut ajaran Sunda Kaelingan terdapat 9 durirang, atau 9 perilaku buruk yang dapat menghalangi jalan menuju alam yang baru. Durirang yang pertama, yaitu durirang nyaring, yang dimana makna dari durirang nyaring tersebut yakni bahwa seseorang di waktu hidup di alam dunia melakukan penutupan atau menghentikan hidup seseorang, yang artinya membunuh manusia, baik membunuh manusia yang masih berada di dalam rahim, ataupun membunuh manusia yang sudah hidup di alam dunia. Jadi salah satu penutup jalan menuju ke kehidupan setelah datangnya kematian yaitu membunuh manusia. Durirang yang kedua bernama durirang pacang, yang dimana makna dari durirang pacang tersebut yaitu seseorang yang melakukan penutupan jodoh atau menghancurkan kebahagiaan rumah tangga orang lain. Jadi hal kedua yang dapat menutup jalan setelah datangnya kematian yaitu menutup jodoh atau kebahagiaan rumah tangga orang lain.
Setelah itu berlanjut ke durirang yang ketiga, yaitu durirang walung. Adapun makna dari durirang walung tersebut yakni seseorang dengan sengaja menutup aktivitas jalan yang biasa dilewati oleh orang-orang. Atau orang Sunda menamakannya tali alas atau jalan. Jadi salah satu durirang atau penghalang jalan setelah datangnya kematian yaitu menutup jalan akses manusia. Kemudian durirang yang keempat yakni durirang hariwang. Yang dimana makna dari durirang hariwang tersebut yaitu seseorang dengan sengaja membatasi kebebasan orang lain. Contohnya memenjarakan orang yang tidak bersalah, menyekap, menculik, menjajah, serta menjadikan seseorang sebagai budak piaraan. Begitu pula durirang hariwang pun termasuk menakut-nakuti orang lain atau sekarang dinamakan teror. Jadi salah satu hal yang dapat menghalangi jalan setelah datangnya kematian yaitu menutup kebebasan hidup orang lain. Berlanjut ke durirang yang kelima, yaitu durirang merang. Adapun makna dari durirang merang yakni seseorang yang menutup permintaan maaf orang lain. Jadi salah satu penghalang jalan di saat datangnya kematian yakni menutup permintaan maaf orang lain. Berlanjut ke durirang yang keenam, yaitu durirang tuang. Yang dimana makna dari durirang tuang tersebut yakni seseorang yang dengan sengaja menutup rizki orang lain. Bisa juga dengan sengaja menutup usaha orang lain. Baik dengan jalan kasar ataupun dengan jalan halus atau guna-guna. Baik merampas kepemilikan orang lain, ataupun menghasut orang agar seseorang diberhentikan dari usahanya atau pekerjaannya. Jadi salah satu hal yang dapat menjadikan gelapnya jalan setelah datangnya kematian yakni menutup rizki orang atau usaha orang. Setelah itu masuk ke durirang yang ketujuh yaitu durirang dablong. Yang dimana makna dari durirang dablong yakni seseorang dengan sengaja menutupi atau membohongi sebuah kebenaran. Dan juga seseorang dengan sengaja menghalang-halangi orang lain yang akan melakukan perbuatan baik. Jadi makna dari durirang dablong yakni menghalangi sebuah kebenaran. Berlanjut ke durirang yang kedelapan yaitu durirang laing. Adapun arti dari durirang laing tersebut yakni bahwa seseorang dengan sengaja melakukan pemutusan hubungan kekeluargaan orang lain. Contohnya memutuskan hubungan antara anak dengan orang tua. Termasuk menjual anak, memutuskan hubungan antara kakak dengan adik. Memutuskan hubungan antara kakek dengan cucu. Ataupun dengan sesama saudara. Jadi makna dari durirang laing yaitu memutuskan hubungan keluarga. Dan durirang yang terakhir atau durirang yang kesembilan yaitu durirang hiang. Yang dimana arti dari durirang hiang tersebut yaitu seseorang dengan sengaja melakukan atau menghasut orang lain supaya tidak mempercayai Tuhan yang Maha Tunggal. Baik itu melakukan lewat ucapan, lewat perbuatan, ataupun lewat pemikiran, yang dimana ajakan atau hasutan tersebut tujuannya untuk tidak mempercayai Tuhan.
Contohnya mengajak untuk pesugihan, mengajak untuk menyembah atau meminta kepada benda, serta mengajak untuk mengabaikan perintah Tuhan. Jadi makna dari Duri Rang Hyang yakni mengajak untuk tidak percaya terhadap Tuhan. Demikianlah 9 duri rang atau perilaku buruk yang dapat menghalangi jalan setelah datangnya kematian menurut ajaran Sunda Kaelingan.